Ya, baik semuanya, selamat pagi. Lagi. Sampurasun. Kampes, baik. Masih pagi, masih pada semangat? Semangat ngantuk. Apalagi ini kena angin ya Pak. Baik ya Bapak Ibu, adik-adik semuanya, kita sekarang akan keliling kota Bandung. Naik bis namanya apa? Bandros, betul. Bukannya bandros itu untuk dimakan? Dan Enggak ya. Kali ini bandrosnya bukan untuk dimakan, itu tetapi bakwan. akan keliling kota Bandung. Sebelumnya ada yang pernah naik bandros? Saya belum. Sudah. Ada yang baru pertama? Oke, yang di depan baru? Baru Baru. Dari mana asalnya? Jakarta. Jakarta. Yang di belakang? Jogja. Bekasi. Yang sebelah sini? Jakarta. Oke, baik. Ini kita perjalanannya kurang lebih 5 jam ya Bapak Ibu? 5 jam. Sampai Jogja. Enggak kok, paling cuma 40 menit. Kita tadi startnya di seberang Museum Biologi, turunnya di sana juga ya. Giring sampai alun-alun, nanti saya akan bantu menjelaskan dan menceritakan tempat-tempat dan gedung yang kita akan lewati. Sebelumnya saya mau kenalan pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biasanya abis sayang ditinggalin ya Teh. Karena kita ketemunya cuma hari ini aja, besok gak akan ketemu lagi. Nama saya, karena kita lagi di Bandung, panggilnya Teh Tete aja. Ada di sini Tete nggak sendiri, di depan ada Kang Rian. Dadahin dulu akangnya. Ada apa? Nah, Riannya bukan Rian Demasif ya, Rian Sebastian ya, sebatas teman tanpa kepastian. Bisa aja. Bisa aja. Oke. Ada yang tahu ini kita ada di mana? Ini kita ada di mana? Ada yang tahu? Di Bandung, di Bandung. Di Bandung. Ini kita ada di Jalan Citarum. Oh, Citarum. Di sini jalannya pakai Ci semua. Citarum, Cisangkuy, ada yang hafal? Ci apa lagi? Cikampek. Cibuli, Cikampek di Jakarta, Pak. Di sini ada Cicahem, Cileunyi, Cibiru dan lain sebagainya. Kenapa di sini Ci semua? Ada yang di Bandung depan jalannya pakai ranca, Tanjung dan lain sebagainya. Jadi Bandung ini terbentuk dari letusan gunung. Nama gunungnya Gunung Suda. Lalu gunungnya ini meletus, bendung atau membentuk menjadi sebuah danau. Nama danaunya Danau Purba Bandung. Maka nama Kota Bandung diambil dari kata bendung ya. Danaunya ini luas, adik-adik, kita ada di dalam ember atau di dalam jolang, tahu jolang? Yang besar buat bayi. Nah, bayangkan aja kita ada di dalam sana. Kanan kirinya itu, pinggirannya itu, yaitu yang sekarang kita lihat, kalau itu gunung-gunungnya. Dulu danaunya ini ada airnya, cuman makin sini surut karena perubahan iklim dan lain sebagainya. Dasar danaunya itu menjadi sebuah rawa-rawa atau perairan ya. Rawa itu bahasa Sundanya ranca, perairan depannya Ci ya, dan lain sebagainya. Di belakang ya, ini sisok dan simen itu bisa masuk ke sini. Oke, sekali lagi bahwa awalnya itu sebuah rumah tua peninggalan Belanda dan kemungkinannya itu adalah dulu rumah tinggal dari para Belanda. Kita ada rumah, namanya Rumah Kentang. Ada yang pernah kesini? Belum? Mau kesini nggak? Boleh? Oke, kita akan kesini nanti jam 10 dibayarin sama bapak-bapak yang ada di sini ya. Ini namanya Rumah Kentang. Ada yang pernah dengar ceritanya? Belum? Nanti Teteh akan cerita, tapi tidak akan cerita di sini. Berhubung Teteh ngomong terus, suka lupa, tolong teman-teman ingetin ya. Oke. Ini sekarang jadi restoran. Kalau kita punya kentang di rumah mau diapain Ibu? Goreng. Bagus, dikasih telur, digoreng jadi perkedel. Perkedel itu adik-adik kepanjangan dari Persatuan Kentang dan Telur. Singkatnya jadi perkedel. Kita bisa lihat ke sebelah kiri, ini banyak tank. Ini namanya Gedung Jarbes atau Jarbes.
Coba lihat ke sebelah kiri, tapi jangan lihat atasnya. Ya, ibu dilihat lagi. Ada apa di atasnya? Oke. Jadi di atas tuh, yang uniknya itu apa? Ada patung orang yang telanjang. Kalau di Eropa mirip patung Atlas. Di sini ada yang pernah nonton film SpongeBob? Sepatu, nah jadinya patung seperti itu. Oke, entah kenapa kok patungnya tuh ada yang bilang sih untuk nakutin orang pribumi supaya tidak melanggar aturan Belanda. Jarbeurs itu artinya pasar tahunan atau pameran. Kalau di Jakarta PRJ atau Jakarta Fair. Tapi itu zaman Belanda. Ini sebelah kanan gedung Van Leeuwenhoek Komandan atau kantor komandan militer Hindia Belanda. Ini Departemen Van Oorlog alias Departemen Peperangan Hindia Belanda. Ada yang tertarik hitung jendelanya ada berapa? 102. Sampai saat ini yang naik bandros saya pun belum tahu ini jumlah jendelanya berapa. Karena ini kawasan militer dan saya belum sempat naik bandros terus. Berapa? Itu salah satu gedung yang jendelanya banyak. Tolong Sewu, kalau di Bandung tadi Departemen Van Oorlog. Sekarang dipegang area sini oleh Kodam 3 Siliwangi. Nah, ini sebelah kanan yang ada kawat tempur, namanya Taman Lalu Lintas, tempat belajar anak TK sama anak SD belajar lagu-lagu lalu lintas. Sekarang kita kalau mau masuk ke sana tiket satu orangnya 15.000. Oke, ini masih semangat masih? Masih. Yang belakang aman? Ngantuk. Gak ada yang tidur? Apalagi yang belakang anginnya sepoi-sepoi, terus suara teteh merdu banget ya. Wadah. Oke, terus kursinya empuk. Dan yang menarik, ada juga Gabung lagi. taman yang sebetulnya itu satu Cicahem. Sambil ngomong nggak apa-apa. Oke, kedengeran nggak? Kedengeran. bisa. Baik, jadi kita mau ke alun-alun Bandung. Ini sebelah kanan kita namanya Balai Pusat Keselamatan. Sekarang jadi panti asuhan atau yayasan khusus anak-anak. Jadi dulu ada komunitas gereja ya atau orang-orang Kristen. Mereka itu membuat gedung sebelah kanan untuk menolong atau membantu anak-anak atau ibu-ibu yang ditinggalkan ayah atau suaminya yang meninggal karena perang. Nah, ini dikumpulkan di sana, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, dan lain sebagainya untuk kegiatannya di sana. Jadi kita ada di Jalan Sumatera. Di sebelah kanan ini kita ini kantor, resto, ya. Banyaknya kalau di Bandung toko makanan karena Bandung ini selain terkenal tempat wisata, terkenal juga dengan kota kuliner. Ada yang tahu makanan asli Bandung apa? Ada yang tahu nggak? Peyem. Peyem, bakal tes dulu Pak. Oh iya. Iya. Terus. Karena bapaknya sudah jawab, jawabannya. Dapat hadiah. Boleh pulang duluan. Pulang. Nggak pulang, nggak tahu jalan ntar. Untuk peyem ya, peyem itu dari Cimenyan. Cimenyan itu posisinya ada di Bandung Utara. Kalau kita ke Saung Angklung Ujo, namanya Jalan Padasuka ke atas terus daerah sana. Jadi dulu waktu oleh Belanda, kita itu tidak makan nasi ya, kebanyakan makan singkong ya. Ini masih di YouTube, ntar YouTube. Oh, oke. Cek. Oke. Kita lanjut lagi. Jadi waktu dulu kita karena lagi dijajah, kita tidak makan nasi ya. Berasnya itu masih dikasih ke orang Eropa atau orang Belanda. Rata-rata kita makan dari hasil singkong, ubi atau jagung. Mungkin dulu kelebihan panen untuk singkongnya bisa tahan lama, akhirnya dipakein ragi. Jadilah difermentasi, ternyata jadi peyem ya. Peyemnya peyem singkong ya, atau tape bahasa Indonesianya tuh. Kalau kayak batagor, siomay ya, mie kocok dan lain-lainnya itu makanan hasil akulturasi budaya dengan beberapa negara di Eropa atau di Asia, Korea, apalagi dengan apa tuh? Cina.
Oke, kalau yang Cina mungkin mie ya, mie kan asalnya dari sana. Kalau di Korea dimsum, kalau di sini apa? Somai, tahu ya. Karena yang lain-lainnya itu kebanyakan hasil percampuran budaya. Mungkin kalau sekarang mah yang asli Bandung atau Jawa Baratnya yang terbuat dari aci, ada cireng, cimol, terus apalagi cilok, cibai, terus cirambai, lagi cilung ya. Oke, itu yang semuanya terbuat dari aci ya, itu yang khasnya sekarang. Cuman yang aci-acian mungkin 2000 ke sini ya, combro ya, oncom di jero, misro, abis di jero ya. Kalau makanan yang lain itu hasil percampuran budaya ya. Kalau yang asli Bandungnya mah Wuyem. Sampai waktu ada acara konferensi Asia Afrika 1955, wuyem ini dimasak, direbus lagi, terus dipakein kelapa ya, sama gula merah, jadinya colenak, dicocol enak ya. Itu makanan khas untuk menyambut para tokoh-tokoh acara konferensi Asia Afrika. Nah ini kita akan belok kanan. Dulu ini namanya bukan Jalan Asia Afrika, tapi Jalan Raya Grote Posweg atau Jalan Raya Pos. Ada yang bilang Jalan Raya Den Les karena dibangunnya waktu gubernur Belanda namanya Herman William Den Les yang terkenal dengan sebutan kerja rodi atau kerja paksa. Kita akan lihat ke sebelah kanan. Nah ini titik nol Bandung. Yang namanya Herman William Den Les itu yang rambutnya panjang. Sebelahnya itu Bupati Bandung namanya Wiranata Kusuma II. Jadi sebelum ada kota Bandung, lebih duluan Kabupaten Bandung. Ibu kotanya di mana? Di Dayakolot. Karena di sana suka banjir, dataran rendah selatan Bandung, akhirnya Herman William Den Les nyuruh Bupati Bandung pindahin ibu kotanya ke pinggir Sungai Cikapundung. Sungainya di mana? Di depan sebelah kanan kita. Nih sebelah kanan, kalau Sabtu Minggu tempat nongkrongnya hantu ya. Oke nih sebelah kanan ini Sungai Cikapundung. Ini sebelahnya ada gedung namanya Gedung Merdeka. Dulu dibangun untuk berkumpulnya para orang-orang Eropa dan Belanda. Kebanyakan mereka pengusaha kopi dan teh. Nama perkumpulannya Society Concordia. Barulah 1955 dipakai acara konferensi Asia Afrika. Makanya jalan yang kita lewatin dinamain dengan Jalan Asia Afrika. Nah ini sebelah kiri kita alun-alun. Mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah kesini ya. Oke, di setiap alun-alun pasti ada masjid, ada halaman luas, ada pohon, ada rumah dinas bupati atau wali kota, dan ada penjara. Kita akan lihat penjaranya atau ada yang mau masuk? Nggak mau. Kita akan belok kanan. Kita masuk ke Jalan Banjai. Banjai itu artinya kampung yang bersatu dengan istal atau kandang kuda. Kandang kudanya katanya masih ada di sebelah kanan. Sekarang jadi kandang mobil atau motor alias parkiran. Dulu kan orang-orang kalau mau pergi pakai kuda ya, atau delta bilangnya kerete. Kalau pergi langsung kan ke Surabaya capek, istirahat di Bandung, dinamain Banjai. Ini yang masuk ke dalam penjara, namanya penjara Banjai. Kalau kita masuk ke dalam ada patung Presiden pertama Indonesia namanya itu Bapak Soekarno. Lalu di sebelahnya ada ukurannya itu 1,5 meter. Itu penjaranya Bapak Soekarno waktu dipenjarakan di sini. Karena ada aturan baru tidak boleh ada penjara di tengah kota, akhirnya penjaranya dirobohkan. Untuk mengenang dulu kawasan penjara dibikinlah patung Bapak Soekarno, sama ini sebelah kanan nggak dirobohkan. Ini bagian penjaranya, dulu itu menara pandang. Kalau sekarang kayak pos security atau pos satpam. Dulu yang jaganya tentara Belanda, sekarang ibu yang jualan batagor ya. Nah itu sebelah kanan ada masjid. Karena kawasan sini memang banyak orang Cina. Ini namanya Jalan Terusan ABC. A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, C-nya Cina. Jadi yang tinggal di kawasan Jalan ABC orang Arab, Bumi Putra itu pribumi, C-nya ya kan mereka jualan atau berdagang yang arah ke Pasar Baru ya. Oke, nah dulu masjid yang tadi khusus Pak yang pindah agama menjadi agama Islam. Kalau sekarang siapapun yang Islam sholat di sana ya. Kalau dulu hanya mu'alaf saja. Oke, kita akan masuk ke Jalan Braga. Masih pada semangat? Masih dong. Pernah kan kesini Bapak Ibu Dede? Oke, ini namanya Jalan Braga. Dulu yang lewat sini hanya kuda dan delman.
Yang ngangkut apa coba? Ngangkut hasil kebun. Salah satunya kopi. Karena kalau lurus terus ini akan ke gudang kopi yang sekarang jadi kantor wali kota Bandung. Lalulah tahun 1920 dibangun toko-tokoan di sini. Kanan kirinya itu tokonya banyak, campur di kantor gas kayak sebelah kanan. Sekarang jadi restoran. Ada apa tuh, toko roti, showroom mobil ya. Yang masih bertahan dari zaman Belanda hanya 3. Canary Bakery tadi pas belokan, Sumber Hidangan, sama nanti di depan namanya Braga Permai. Kalau dulu namanya Moiseng Bohreyen. Dibangunnya tahun 1923. Udah pada lahir belum? Nah ini sebelah kanan ya. Oke, ini yang masih bertahan dari zaman Belanda. Bisa lihat ke sebelah kiri, ini ada Baskin Robbins. Ini kacanya lebar ya, beda dari gedung yang lain karena dulu ini bekas showroom mobil. Pertama kali ada mobil di Bandung, dijualnya atau dipajaknya di sana. Nah kalau sekarang Jalan Braga banyaknya apa? Kafe ya, sama restoran, tempat karaoke kalau sekarang. Kalau dulu campur, makanya Bandung ini dipanggil kota Paris. Itu dipanggil melihat dari suasana Jalan Braga. Karena toko-tokonya ini menjual barang-barang itu dari Paris dan Eropa. Makanya disebutlah Paris Van Java. Oke, ini kita masuk ke Jalan Sunia Raja. Ini kita akan lewat ke jembatan buatan Belanda yang masih kokoh sampai sekarang. Namanya jembatan viaduk. Viaduk itu jalan di atas jalan. Atasnya rel kereta api, bawahnya jalan raya, terus di tengahnya ada sungai. Nah ini sebelah kiri namanya Sungai Cikapundung. Dulu yang boleh renang di kolam renang cuman orang Belanda dan orang Eropa. Orang pribumi renangnya di mana? Di sungai. Okay. Bisa lihat ke pojok sebelah kiri itu ada kantor PT KAI, ada kepala kereta ya atau lokomotif. Kalau dulu keretanya seperti itu, Bapak Ibu adik-adik. Kereta pertama kali didirikan itu di kota Semarang. Lalu di Bandung dibuat jalurnya tahun 84. Berhubung ngangkut hasil kebun pakai kuda atau delman, biaya pengeluarannya terlalu tinggi. Akhirnya orang Belanda kepikiran bikin kereta. Karena zaman dulu kereta bukan ngangkut tapi ngangkut hasil kebun. Kalau di Jawa Barat karena banyak kebun teh dan kopi lalu kina, nah buat ngangkut itu. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur ngangkut tebu. Kalau di sana kebanyakan pabrik gula ya. Oke. Nah ini kita ada di area Balai Kota Bandung. Semangat semangat. Iya, coba kalau semangat Teteh mau denger suaranya. Kalau Teteh bilang hip hip, jawabnya hore ya. Hip hip hip. Ya senang naik bandros. Kalau kau senang hati bilang bandros. Kalau kau senang hati bilang cilok. Kalau kau senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Iya. Guru. Oke. Nah ini sebelah kanan kita ada kantor wali kota Bandung. Berhubung wali kotanya belum diresmikan, gubernurnya juga belum diresmikan, jadi Teteh tidak akan sebutkan namanya siapa ya. Kamil. Oh sudah selesai Pak. Oke. Nah kalau dulu sebelum jadi kantor wali kota itu gudang kopi atau gedung papa milik anak buahnya Herman William Denles, namanya Andreas de Wilde. Karena orang Eropa dulu datang ke sini sebetulnya jadi pengusaha atau pembisnis ya, salah satunya Andreas de Wilde. Nah ini sebelah kanan bukan rumah Teteh ya. Oke. Ini rumah dinas Pangdam Siliwangi. Rumahnya di sini. Kita lurus, kalau ke kiri ke pabrik Cina. Di Belanda ya, itu bukan di sini, tapi di Batavia atau Jakarta. Sana katanya banjir dan banyak orang yang kena penyakit malaria alias gatal-gatal. Akhirnya orang Belanda pindahin ibu kotanya ke Bandung. Dari pusat militer, pemerintah, sampai bikin pabriknya di sini. Salah satunya pabrik obat gatal-gatal. Kita banyak kimia farma. Kalau sekarang kalau dulu apa tuh Cina dibalik ya, sekarang jadi kimia farma. Gedung yang di sana tidak dipakai Bapak Ibu ya. Paling di pinggirnya jadi apotek aja.
kanan kirinya udah dipakai perusahaan lain, ada yang jadi bengkel, ada yang jadi kafe ya. Oke, ini kita masih lurus ya. Kalau ke kanan ke BSC, karena agenda kita jalan-jalan bukan belanja, tadi jadinya tidak belok kanan ya. Terus kalau di depan belok kanan lagi ada mall namanya BIP Bandung Indah Plaza. Kita dari sini akan belok kiri ke jalan. Ada yang tahu jalan apa? Nah, Jalan Dago ya, atau Jalan Insinyur Haji Juanda. Karena orang sini nggak mau ribet, ya, nggak mau bilang Insinyur Haji Juanda kepanjangan, ya udah manggil nama alamannya Jalan Dago. Kenapa dinamain Jalan Dago? Karena dulu ini kawasan hutan. Orang-orang kalau mau pergi ke tengah kota Bandung, contohnya ke alun-alun, pasti harus lewat ke sini. Mereka lewat sini katanya takut kalau sendirian. Kenapa takut? Karena area hutan, otomatis banyak apa? Macan. Hewan buas. Hewan buas, ada ular, buaya, harimau. Selain ada hewan buas, lewat sini katanya banyak begal atau penjahat. Apa bilangnya apa? Garong. Ada yang pernah dengar garong? Garong itu kepanjangan dari Gabungan Romusa Ngamuk. Romusa itu pekerja zaman Jepang. Dulu mereka pada kabur dari tempat ngumpulnya, pergi ke jalanan, ngejegatin orang-orang yang bawa harta benda. Akhirnya dilandi atau disebut garong. Nah, karena lewat sini takut sendirian, akhirnya pada godago. Kalau ketinggalan panggil temennya, dagoan, hei dagoan. Akhirnya muncul istilah nama dago. Dagoan kan kepanjangan, diambillah depannya. Karena orang kita masuk ke asbun, asal bunyi. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, dijadikan nama gedung, nama tempat, sampai nama makanan. Kadang yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Contohnya apa? Kita manggil sendal bukan sendal. Ada yang tahu apa? Senal. Sendok jadi apa? Enok. Senok. Handuk jadi Anuk. Ember jadi MR. emer. Unik ya. Oke. Yang paling jauh apa coba? Main bola jadi mengbal. Oke. Uniknya orang sini ya. Ada lagi contohnya nanti gedung sate yang di depan kita. Padahal sini tapi di Madura, yang asli sini mah tadi apa? Peyem ya. Jadi gedung-gedung di Bandung itu kebanyakan dibangun karena tadi pemindahan ibu kota Hindia Belanda. Gedung sate itu bukan tempat kerjanya wali kota, tapi kantor PU. Nama aslinya itu Gedung Departemen Van Veker and Waterstaat. Coba semuanya ulangi. Debung lebar Pak. Masih pagi disuruh menghafal. Udah lah ya, saya aja ya. Iya Pak. Oke. Karena ribet ya, orang sini bilangnya cek ya. Ya udah, setiap lewat sini lihat atapnya mirip sate. Ya udahlah disebutlah gedung sate. Kita lihat, benar nggak kayak sate di atasnya? Untung aja waktu itu belum musim cilok ya. Kebayang jadi gedung apa? Gedung cilok. Ya, nggak enak ya. Oke, kita lihat ke sebelah kanan. Ini sekarang jadi tempat kerjanya Gubernur Jawa Barat. Ini Bandros lagi nongkrong di sini, lagi ada acara, Bapak Ibu ya. Nah, ini sebelah kanan kita gedung sate. Itu yang di atasnya fungsinya penangkal petir, terbuat dari perunggu yang bulatnya ada 6, menandakan biaya pembangunan gedung sate sebanyak 6 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda. Gedung sate ini menghadapnya ke Gunung Tangkuban Perahu. Sebelah kiri ada taman. Ada yang sudah jogging di sana? Ya. Sudah? Itu namanya lapangan gazebo. Gazebo itu kepanjangan dari ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Ya. Bisa aja. Enggak apa ya. Ya, tapi ada aja sih. Ada yang mama Gasima dong. Oke. Gazebo itu kepanjangan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Karena dulu orang Bandung mau main bola nggak punya lapangan, pinjam halaman kosong disebut namain gazebo. Barulah bikin Sidoli, Jalak Harupat, ya, Stadion Siliwangi dan lain sebagainya. Aduh, Dilan lewat Bu, salah. Ngebut-ngebut. Oke. Sebelah kiri kita itu ada museum geologi, udah pada kesana? Silakan masuk, tiketnya murah 3.000 aja.
Di dalam itu ada koleksian batuan mineral, berlian ya. Terus ada tulang belulang hewan purba, salah satunya tulang dinosaurus. Bagi pencinta seblak, tolong tulangnya jangan diseblak ya. Karena nggak enak ya, KTL-nya juga harus gede ya. Nah kalau ngomongin soal seblak, seblak juga aslinya bukan dari Bandung, tapi dari Cianjur dan Garut. Seblak itu diambil segak atau segak. Segak itu menyengat karena bau bawang putih, kencur, bau cabai ya. Dulu seblaknya itu bumbunya cuma itu aja. Kalau sekarang kan orang-orang pada pinter ya, bikin mie, bikin sosis, batagor, pakai spaghetti, keju ya dan lain sebagainya. Ada yang pakai sayur atau ada yang makan seblak pakai nasi? Ada? Ya. Oke. Nah kalau sekarang orang-orang sudah pintar. Kalau dulu seblaknya yang kita kenal dengan sebutan seblak Rafael. Nah kayak gitu ya. Oke, nggak kerasa ya ini teh mau sampai Pangandaran. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu Akang Teteh, karena kita mau sampai, jadi saya stop dulu ya. Lupa lagi, beringat sekarang nanti aja lah ya. Oke, terima kasih sudah naik bandros. Mohon maaf apabila selama perjalanan ada salah-salah kata, mohon dimaafin ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fotoin dong.